Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Terus diteror kelompok kriminal bersenjata, ratusan wanita dan anak-anak di Pegunungan Bintang mengungsi ke Jayapura. Warga Merauke digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di semak-semak. Siswa sering bermain lato-lato, guru di Merauke gelar razia. Teror yang dilakukan kelompok separatis di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, menyebabkan warga ketakutan dan memilih mengungsi, khususnya warga pendatang. Sebanyak 155 warga pendatang yang bekerja di Oksibil, Ahad kemarin tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Mereka mengungsi ke Jayapura karena khawatir nyawa mereka terancam akibat teror KKB selama sepekan terakhir. Sebagian besar yang mengungsi adalah anak-anak dan perempuan. Bupati Pegunungan Bintang, Speyan Bidana mengatakan pemerintah kabupaten tengah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan KKB agar tidak melakukan teror. Itu nanti kami lakukan pendekatan keluarga. Setelah saya naik dulu, semua komponen kita bicara dan pendekatan keluarga untuk mereka tidak boleh lakukan teror, intimidasi, melakukan pembakaran karena ini menyangkut kehidupan masyarakat umum. Jadi dihentikan kekerasan yang dibuat oleh teman-teman yang berhaluan ideologi berbeda dengan kita ajak supaya kembali dan kita bangun karena bakar pendidikan, fasilitas pendidikan berarti membuat generasi muda Papua untuk seterusnya itu menjadi tidak pintar dan menjadi tidak ada masa depan. Jadi saya berharap hentikan semua aktivitas yang dilakukan sekarang ini. Sementara itu, Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen Jo Sembiring meminta KKB berhenti meneror warga sipil atau aparat akan memburu dan mengejar mereka. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat sana, tolong ajak mereka, hentikan aksi kekerasan, dan saya sangat berharap mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia. Karena kalau itu tidak lakukan, maka perintah sudah jelas kepada kami, cari, kejar, dan tangkap. Ini akan kami lakukan. Kami akan menumbuhkan rasa aman di masyarakat, dan saat ini juga kita sudah mengirimkan pasukan tambahan ke atas. Untuk jumlah saya tidak perlu sampaikan. Yang pasti kami bersama Polri sudah mengambil langkah-langkah taktis dan teknis untuk menumbuhkan rasa aman pada masyarakat, untuk mendukung pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang membangun Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejak 7 Januari lalu, kelompok separatis teroris terus-menerus meneror warga. Mereka juga menembaki pesawat kargo yang hendak landing dan juga aparat keamanan yang bertugas di Oksibil. Bahkan sekolah dan kantor pemerintahan di Oksibil dibakar kelompok ini. Hingga kini situasi di Pegunungan Bintang relatif aman. Aparat TNI Polri dan Satgas Damai Kartens tengah berupaya melakukan pengejaran serta meningkatkan patroli. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Meningkatnya gangguan keamanan akhir-akhir ini yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang mendorong maskapai Trigana Air Service untuk sementara waktu tidak melayani penerbangan penumpang ke Oksibil. Pekan lalu maskapai ini menjadi target penyerangan KKB. Mereka menembaki pesawat Trigana ketika hendak mendarat di Oksibil sehingga pilot pesawat terpaksa membatalkan pendaratan. Manajer Trigana Air Alfred Purnomo mengatakan pihaknya memutuskan menghentikan sementara penerbangan ke Oksibil demi keselamatan kru dan penumpang. Maka kami yang dari pihak Trigana Air yang melakukan penerbangan menuju ke Oksibil dengan pertimbangan keamanan situasi yang ada, maka kami memutuskan untuk stop penerbangan untuk demi keselamatan penumpang. Itu yang kami ambil kebijakan dari pihak Trigana sambil menunggu kondisi keamanan, jaminan keamanan dari pihak keamanan maupun pihak Pemda mengatakan bahwa bandara Oksibil sudah dapat dijamin. Kemudian di sana juga berita terakhir
pihak Airnav meninggalkan tempat di sana sebagai tugas dan tanggung jawabnya, maka kami dari penerbangan sipil juga memiliki standar bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh Airnav. Maka kami juga tidak mau mengambil risiko dengan kondisi yang ada. Jadi kami mementingkan kondisi keamanan daripada para penumpang dan jaminan pesawat kita, rekan-rekan semua, dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maskapai Trigana juga meminta jaminan keamanan dari Polri dan TNI selama beroperasi. Jika keamanan di Oksibil sudah mulai normal, maka pesawat Trigana Air akan kembali melayani masyarakat. Maskapai Trigana Air adalah satu-satunya maskapai yang melayani masyarakat dari dan ke Oksibil, Pegunungan Bintang. Selain itu juga pesawat milik Trigana Air digunakan untuk mengangkut sembako. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sesosok bayi yang baru berumur 3 hari Ahad kemarin ditemukan warga di semak-semak di hutan perbatasan RI dan Papua New Guinea, Merauke. Saat evakuasi, bayi sudah dipenuhi lalat dan belatung. Saksi mengatakan mendengar tangisan bayi di lokasi temuan. Karena penasaran, saksi mencari sumber suara dan akhirnya menemukan bayi yang hanya ditutupi kulit kayu. Polsek Muting yang mendapat laporan langsung mengevakuasi bayi tersebut dan berhasil meringkus sang ibu yang diduga sengaja membuang bayi yang baru ia lahirkan. Pelaku berusia 21 tahun. Saat ini pelaku sedang diperiksa polisi. Ia mengaku malu dan membuang anak kandungnya karena kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Penyelidikan anggota Polsek Muting berhasil menemukan ibu dari bayi ini dan sekarang lagi diamankan untuk dimintai keterangan yang bersangkutan dengan inisial DN. Umur 21 tahun. Kemudian setelah dimintai keterangan dari pelaku, kenapa sampai bayi ini dibuang ke semak-semak, itu diakibatkan karena adanya hubungan gelap dengan pacarnya, kemudian pacarnya meninggalkan dia sehingga dia merasa tidak menerima adanya melahirkan itu tanpa ada suaminya. Nah, sampai saat ini pun juga laki-laki kita masih dari rekan Polsek Muting masih menyelidiki siapa laki-laki yang dimaksud. Nanti kita menunggu pengembangan penyelidikannya. Saat ini bayi masih dirawat intensif di RSUD Merauke. Polisi juga tengah mencari pria yang merupakan ayah dari bayi tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun sebagai pelaksana harian Gubernur Papua, menggantikan Gubernur Papua Lukas NMB yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan ini berdasarkan surat Mendagri kepada Sekda Papua tertanggal 11 Januari 2023. Ridwan Rumasukun memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan seperti biasa dan kasus yang menyeret Lukas NMB sejauh ini tidak berpengaruh pada pemerintahan. Isinya adalah melaksanakan tugas sebagai PLH Gubernur selama PJ, sambil menunggu PJ atau PLT yang ditentukan oleh pusat. Pelayanan publik, kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan tetap jalan seperti biasa. Tidak ada pengaruh yang signifikan. Penyelenggaraan pemerintahan tetap jalan dengan baik. Untuk masyarakat, Pak? Untuk masyarakat, berikan dukungan kepada pemerintah daerah, berikan dukungan juga kepada aparat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ridwan berharap dukungan dari masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan di Papua berjalan dengan baik. Ia juga meminta TNI Polri menjalankan tugasnya sesuai aturan undang-undang agar Papua tetap aman. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.